Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan stabilisasi, di mana kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kondisi ekonomi atau perekonomian satu wilayah agar tetap stabil. Ada beberapa macam kebijakan stabilisasi, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan upah dan pendapatan, juga kebijakan industri dan perdagangan. Selanjutnya, bagaimana hambatan dalam melaksanakan kebijakan stabilisasi? Ada satu kondisi di mana kebijakan pemerintah yang setengah hati dan salah dalam menggunakan rujukan resep ekonomi, sehingga yang seharusnya tetap disubsidi malah dihapus. Yang seharusnya harga diturunkan malah dinaikkan. Adanya sebagian masyarakat pelaku ekonomi yang berkhianat dan selalu ingin mencari untung sendiri dengan cara memanfaatkan kondisi. Misalkan memanfaatkan spread atau selisih nilai tukar valuta asing. Menimbun kebutuhan dasar seperti beras, minyak tanah atau gas. Selanjutnya, pemerintah yang terlalu cepat mengambil kebijakan ekonomi tanpa mempersiapkan infrastrukturnya. Misalkan ada satu kebijakan pemerintah dulu yang mengganti minyak tanah dengan gas ketika kondisi infrastruktur belum optimal. Atau kebijakan penggunaan biodiesel dan kebijakan lainnya. Yang keempat, sebagian masyarakat ada yang tidak percaya dengan kebijakan pemerintah dan mudah terprovokasi dengan hasutan dari pihak-pihak yang akan dirugikan dengan kebijakan baru pemerintah guna menjaga stabilisasi perekonomian. Selanjutnya bicara tentang kebijakan fiskal, ini merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang tentunya bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian di satu wilayah. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal. Ada kebijakan fiskal diskresioner yang menyangkut kebijakan anggaran belanja, baik pada kondisi surplus maupun defisit. Yang kedua, kebijakan fiskal penstabil otomatik. Ya, ini berupa pajak, asuransi pengangguran, atau kebijakan tentang harga minimum satu barang. Selanjutnya kita bahas latar belakang kebijakan fiskal. Pertama, adanya kondisi di mana semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian. Juga terjadi kegagalan kebijakan moneter dalam menangani ketidakstabilan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Adanya kondisi pengangguran terbuka yang semakin tinggi. Lalu juga pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu saja yang mendominasi perekonomian. Selanjutnya, fungsi dan tujuan kebijakan fiskal itu sendiri. Untuk fungsi kebijakan fiskal, diantaranya adalah berfungsi sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Lalu tujuan kebijakan fiskal sendiri untuk mencegah pengangguran meningkat, menjaga stabilitas harga, untuk mendorong investasi sosial secara optimal, dan meningkatkan stabilisasi ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Juga untuk meningkatkan dan meredistribusikan pendapatan nasional. Adapun macam kebijakan fiskal itu dalam hal pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, stabilisasi anggaran otomatis,
dan juga anggaran belanja seimbang, di mana kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Ini bila terjadi inflasi, maka kebijakan anggaran food surplus yang dilakukan. Selanjutnya, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan juga tingkat bunga dalam tingkat yang wajar serta aman. Kebijakan moneter banyak digunakan untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian yang biasanya berhubungan langsung dengan tarik-menarik kepentingan ekonomi jangka panjang dan keuntungan jangka pendek. Misalkan kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar. Ada beberapa macam kebijakan moneter. Ada kebijakan moneter kuantitatif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terstruktur, ya, seperti OMO dan DR. Ya. DR itu discount rate. Ya. Lalu juga kebijakan moneter kualitatif, di mana kebijakan moneter ini berbentuk non-intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengan kondisi perbankan itu secara umum. Tadi mengenai OMO atau DR, ini merupakan bagian dari instrumen kebijakan moneter. OMO atau Open Market Operation merupakan instrumen kebijakan pasar terbuka. Lalu discount rate, ya, ini kebijakan tingkat bunga atau tingkat diskonto. Juga kebijakan cadangan minimum, reserve requirement, serta pinjaman selektif atau diistilahkan select consumption loan, serta berusaha menenangkan situasi perekonomian dengan pembujukan moral atau moral suasion, ya. Selanjutnya ada kebijakan campuran, di mana kebijakan fiskal dan moneter dapat dijalankan secara bersama-sama bila misalkan pemerintah ingin mengurangi beban pengeluarannya, tetapi perekonomian masih tetap bisa melakukan ekspansi. Misalkan dengan cara menaikkan pajak pendapatan, lalu diiringi dengan berbagai kebijakan. Ya. Stabilisasi. Ya. Selanjutnya, menaikkan suku bunga perbankan dengan cara menurunkan suku bunga sertifikat bank sentral. Ketika suku bunga bank sentral menurun, suku bunga lainnya, terutama yang berkaitan dengan kredit atau modal, itu menjadi bisa turun. Selanjutnya, mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non-rutin. Misalkan biaya perjalanan para pejabat negara, ya, baik dalam maupun luar negeri. Bila misalkan pemerintah berniat untuk menghambat konsumsi masyarakat terhadap barang impor dan menggalakkan ekspor, tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan dengan cara mempertinggi pajak impor terutama untuk jenis barang mewah, ya, mobil-mobil mewah misalkan, ataupun barang mewah lainnya. Yang kedua, menurunkan kuota impor atas barang tertentu yang sangat dibutuhkan atau yang tidak dibutuhkan. Ya. Mengawasi interaksi valuta asing, ya, berarti dalam hal penggunaan atau pelepasan valuta asing ini juga diawasi. Selanjutnya, memberikan rangsangan ekspor, menyediakan fasilitas kredit ekspor dengan bunga yang sangat rendah. Ya, ini beriringan dengan menurunkan kuota impor, ya, dan meningkatkan rangsangan ekspor. Selanjutnya, melakukan kebijakan devaluasi. Ya, ini berkaitan dengan nilai uang. Ya.
Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan upah dan pendapatan. Tingkat upah dan pendapatan sepanjang umur perekonomian selalu saja terjadi masalah, meskipun masalahnya tidak terlalu bahaya bagi perekonomian, misalkan masalah moneter dan fiskal. Akan tetapi, stabilisasi perekonomian jelas akan terpengaruh bila kondisi kebijakan upah dan pendapatan tidak dibenahi atau tidak disesuaikan dengan baik. Selanjutnya kebijakan industri dan perdagangan atau diistilahkan kebijakan struktural. Kebijakan perdagangan bebas bertujuan untuk mengantisipasi globalisasi perekonomian di mana ada hambatan barang masuk dan keluar yang semakin longgar dan bahkan akan dihilangkan. Pengenaan tarif dan pajak tidak lagi berganda sehingga harga barang akan semakin murah. Perdagangan internasional tidak lagi didominasi oleh negara-negara yang memiliki keuntungan absolut dan berbanding, akan tetapi mulai bergeser pada negara yang memiliki kemampuan dan keunggulan bersaing. Ya. Jadi parameternya adalah negara yang mampu dan unggul bersaing. Nah, dalam kali ini ada kuis yang harus Anda jawab ya, untuk mempertajam atau memperluas pemahaman Anda tentang kebijakan stabilisasi ini. Pertama, berdasarkan pembahasan materi ini, Anda bisa tentukan mana yang berkaitan dengan kebijakan makro, fiskal, atau moneter yang sebaiknya lebih dahulu diterapkan dalam menata perekonomian atau menstabilkan perekonomian di satu negara. Lalu dari berbagai macam instrumen kebijakan moneter, manakah yang paling manjur untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada, dan sebutkan atau uraikan penyebabnya. Lalu pertanyaannya, samakah istilah moneter dengan uang atau fiskal dengan pajak? Nah, kalau sama, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Itu mungkin yang menjadi pokok bahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.